Di dalam tahun 1927 dan 1928, saya mengalami kesulitan-kesulitan yang semacam dengan itu pula. Imperialisme Belanda pada waktu itu baru saja mengamuk tabula rasa di kalangan komunis. Partai Komunis Indonesia dan Sarekat Rakyat dipukulnya dengan hebatnya. Ribuan pemimpinnya dilemparkannya dalam penjara dan dalam pembuangan di Bovendigul. Untuk meneruskan perjuangan revolusioner, maka saya mendirikan Partai Nasional Indonesia. Beberapa saudara komunis yang dapat menyelamatkan diri dari amuk tabula rasanya pemerintah Belanda itu, di dalam perbantahan dalam kamar tertutup, selalu mengemukakan kepada saya, saudara anti kapitalisme, saudara bercita-cita sosialis, kenapa saudara tidak mulai sekarang saja mengadakan aksi sosial? Mengapa saudara mengadakan pergerakan nasional lebih dahulu? Saudara mengadakan 2 kali perjuangan. Mengapa saudara tidak mengadakan 1 kali perjuangan saja supaya sosialisme lekas tercapai? Selalu saya menghadapi kenyataan bahwa orang belum mengerti bahwa revolusi adalah satu proses yang bertingkat-tingkatan, satu proses masyarakat yang timbul dari tenaga-tenaga yang imanen dalam masyarakat itu sendiri. Kita dapat meneruskan tingkatan revolusi yang satu kepada tingkatan revolusi yang lain. Kita dapat menyambungkan tingkatan yang satu kepada tingkatan yang lain, tetapi kita tidak dapat melangkai tingkatan revolusi yang satu dan terus melompat saja ke tingkatan revolusi yang lain, atau memborong tingkatan revolusi yang satu berbarengan dengan tingkatan revolusi yang lain. Kita dapat mencoba mempercepat jalannya tingkatan revolusi yang satu agar segera dapat disusul oleh tingkatan revolusi yang lain. Kita malahan harus menganggap tingkatan revolusi yang satu itu sebagai ketentuan bagi batu loncatan kepada tingkatan revolusi yang lain. Tetapi kita tidak dapat meniadakan tingkatan yang satu untuk segera dapat mendapat tingkatan yang lain. Tingkatan yang satu mempunyai periode sendiri dan kewajiban sendiri. Tingkatan yang lain pun mempunyai periode sendiri dan kewajiban sendiri. Tidak dapat kewajiban tingkatan yang kemudian disuruh menyelesaikan oleh tingkatan yang terdahulu. Tidak dapat kewajiban yang terdahulu ditunda kepada tingkatan yang kemudian. Siapa yang menginsafi hal-hal ini, semuanya dengan benar-benar bertindak sesuai dengan keinsafan itu, berjuang membanting tulang mati-matian untuk mempercepat jalannya dan terlaksananya tingkatan-tingkatan revolusi itu. Dia adalah benar-benar revolusioner. Dan siapa yang tidak mengindahkan adanya tingkatan-tingkatan itu dan mau main radikal-radikalan, melompati suatu tingkatan atau memborong sekaligus semua tingkatan, dia meski dengan suara yang menggeledek dan mengguntur dan muka merah padam seperti udang mengatakan dirinya revolusioner, dia tidak revolusioner, sebab dia hendak mengerjakan suatu hal yang mustahil, hendak mengerjakan hal yang sosial mustahil. Dan dia tidak radikal pula, meskipun dia mengira bahwa dia radikal. Dia tidak revolusioner oleh karena tidak mengerti proses revolusi dan tidak berjuang menurut proses revolusi. Dia tidak radikal oleh karena tidak ada radikalisme sejati yang bertentangan dengan proses revolusi. Lilin di hadapan kertas saya tetap menyala, satu simbol bahwa revolusi kita tetap berjalan. Pabrik listrik dituntang boleh dikuasai Belanda. Revolusi kita dalam arti yang luas akan tetap berkobar terus. Rakyat kita akan tetap berkobar terus mempertahankan negaranya. Satu hari akan datang yang sang merah putih akan berkibar dengan tiada gaungnya, dituntang di Semarang, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di tempat-tempat yang kini diduduki oleh Belanda, di seluruh Indonesia. Satu hari akan datang yang imperialisme di Indonesia akan mati binasa, yang negara kita tidak lagi dalam bahaya. Tetapi nyala lilin itu membuktikan bahwa revolusi nasional kita belum selesai. Revolusi nasional kita kini sedang berjalan dengan genggam gempitanya, dengan hebatnya, dengan dahsyatnya. Revolusi nasional ini sebagai cambuk gaib mengaktifkan tiap-tiap atom dalam tubuhnya bangsa kita.
memasangkan tiap-tiap urat kecil daripada badan tenaga rakyat kita, menggeletarkan tiap-tiap bagian daripada jiwa masyarakat kita, dan dia akan mengaktifkan terus, akan memasangkan terus, akan menggeletarkan terus, entah buat berapa tahun lamanya lah, sampai kewajibannya tertunai. Sebab sebagai saya katakan tadi, tiap-tiap fase mempunyai periodenya sendiri dan mempunyai kewajibannya sendiri. Tiap-tiap fase menunaikan periodenya sendiri dan menunaikan kewajibannya sendiri. Dan apakah kewajiban fase revolusi nasional kita ini? Apakah tugas bersejarahnya revolusi nasional kita ini? Kewajiban atau tugas bersejarahnya revolusi nasional kita ini ialah mendirikan satu negara nasional Indonesia. Tugas bersejarah ini harus selesai lebih dahulu sebelum revolusi nasional itu minta diri untuk diganti dengan revolusi sosial. Dan berapa lamakah diperlukan untuk menyelesaikan tugas bersejarah itu? Entah berapa tahun, entah berapa windu, tetapi nyata bukan hanya beberapa bulan saja. Banyak air keringat kita masih harus mengucur, banyak keluhan kita masih harus terdengar sebelum tugas bersejarahnya revolusi nasional kita itu tertunai. Samudra Hindia masih terus bergelora bertahun-tahun lagi sebelum gelombang-gelombangnya membanting membasahi pantai-pantai kepulauan Indonesia yang telah tergabung teduh dalam satu negara nasional Indonesia. Ya, bertahun-tahun, 2 tahun lebih kita telah berada dalam kancah revolusi nasional, tetapi kesudahannya nyata belum tercapai. Memang alangkah banyaknya, alangkah sukarnya, dan hebat-hebatnya anasir-anasir revolusi nasional yang harus kita selesaikan. Anasir-anasir destruktif dan anasir-anasir konstruksi. Merebut kekuasaan pemerintah dari tangan asing, menyusun angkatan perang nasional, membinasakan tiap-tiap kuman kolonialisme, menjalankan semua jawatan-jawatan dengan kekuatan sendiri, membuat peruangan Indonesia, mempersatukan semua kepulauan Indonesia dalam lingkungan satu negara yang merdeka, memberantas kekacauan-kekacauan dari dalam, menyusun teknik Indonesia yang kuat dan modern, menjalankan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan de jure internasional, menindas provinsialisme, menggembleng miliunan rakyat Indonesia menjadi satu bangsa yang berkesadaran nasional, berkesadaran negara, berkesadaran pemerintah, berkesadaran tentara, berkesadaran sosial. Membuat pemerintah nasional yang menjadi stable govern keluar dan ke dalam, dan lain-lain lagi. Semua itu harus dikerjakan, semua itu harus ditunaikan lebih dahulu sebelum boleh dikatakan revolusi nasional selesai. Ini bukan pekerjaan kecil, ini bukan pekerjaan yang dapat kita selesaikan sambil goyang kaki beberapa hari. Ini pekerjaan raksasa yang membutuhkan pengerahan tenaga, keuletan kemauan, ukuran pikiran, dan ukuran timbangan raksasa. Ini harus selesai lebih dahulu sebelum kita dapat dengan sungguh-sungguh bercancut tali wondo menggugurkan benteng-bentengnya kapitalisme di dalam pagar, menyusun dan menggembleng masyarakat Indonesia yang berkesejahteraan sosial. Jangankan masyarakat yang berkesejahteraan sosial, menyusun masyarakat yang normal saja pun tak mungkin sebelum selesainya soal nasional. Tak mungkin sebelum selesainya soal politik. Dengarkanlah misalnya apa yang dikatakan oleh Giuseppe Mazzini, salah seorang pemimpin besar pembentuk negara nasional Italia beberapa puluh tahun yang lalu. Menyusun tanah air ini malah suatu keharusan, anjuran-anjuran, dan daya upaya yang kubicarakan tadi hanyalah dapat diselenggarakan oleh tanah air yang bersatu dan merdeka. Perbaikan keadaan masyarakatmu hanyalah dapat diperoleh dengan ikut campurmu dalam pergaulan ketatanegaraan bangsa-bangsa. Jangan mengira bahwa kamu akan dapat memperbaiki nasib hidupmu sebelum memecahkan soal nasional lebih dahulu. Ikhtiarmu akan sia-sia. Sekali lagi, langkah banyaknya, sukarnya, dan hebatnya anasir-anasir revolusi nasional yang harus kita tunaikan. Alangkah banyaknya isi yang harus kita isikan dalam kata-kata destruksi dan konstruksi yang simultan
berlaku dalam tiap-tiap revolusi. Dan juga dalam revolusi nasional kita itu. Sebelum kita dapat memasuki fase revolusi yang kemudian. Dan bukan saja revolusi nasional kita ini harus selesai dengan memenuhi syarat-syarat dalam satu inner league for Varden untuk memungkinkan revolusi sosial. Bukan saja revolusi nasional ini historis organis adalah satu rinci dalam satu proses masyarakat yang panjang laksana rantai. Ia adalah pula satu usaha perlawanan untuk menentang bahaya yang datang dari luar.